Presiden Joko Widodo mengakui, 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang berat terjadi di Indonesia. Ia pun menyesalkan berbagai pelanggaran HAM berat itu terjadi dalam sejumlah peristiwa. Jokowi mengatakan, dirinya telah membaca secara seksama laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih serta hati tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa, kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Jokowi mengaku bersimpati dan berempati terhadap korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah akan berupaya memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang, ujar Jokowi. Berikut daftar lengkap 12 pelanggaran HAM berat versi pemerintah. 1. Peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966. 2. Peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 sampai tahun 1985. 3. Peristiwa Talang Sari di Lampung pada 1989. 4. Peristiwa Rumo Gedong dan Pos Satis di Aceh pada 1989. 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai tahun 1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai tahun 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998 sampai tahun 1999. 9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 1999. 10. Peristiwa Wasior di Papua pada tahun 2001 sampai tahun 2002. 11. Peristiwa Wamena Papua pada 2003. 12. Peristiwa Jambo Kepok di Aceh pada 2003. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pihaknya bersama Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat sudah menyelesaikan tugasnya. Hari ini, Mahfud menyampaikan laporan kepada Jokowi. Pada pokoknya, diskusi publik dan masalah-masalah yuridis dan politik yang menyertai perdebatan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sudah berlangsung lebih dari 23 tahun, kata Mahfud. Mahfud mengatakan, pemerintah telah mengusahakan penyelesaian secara yuridis. Dia menyebut, 4 kasus yang sudah dibawa ke Mahkamah Agung semuanya bebas, karena tidak cukup bukti secara hukum acara. Penyelesaian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) itu juga mengalami jalan buntu karena terjadi saling curiga di tengah masyarakat, ujar Mahfud. Karena itu, kata Mahfud, pemerintah mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.